Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dari Tuhan menyertai kita. Mari kita memasuki persekutuan kita pada saat ini. Kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 bait yang pertama. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita. Bacaan dikutip dari surat Roma, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14, yang demikian dinyatakan kepada kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa.
karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita sekarang berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur karena malam ini Tuhan memperkenankan kami untuk membangun persekutuan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menyatukan kami sehingga kami boleh membangun persekutuan saat ini. Kami serahkan keberadaan kami, kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, jauhkan dari godaan dan mara bahaya. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pekan lalu kita sudah mempelajari penjelasan Rasul Paulus bahwa melalui karya penebusan, Kristus mendirikan suatu umat yang baru sebagai ganti manusia yang lama. Adam sebagai gambaran manusia lama dan Kristus sebagai gambaran manusia baru. Di sini tidak dibedakan antara orang Yahudi maupun orang Yunani. Kedua-duanya sebelum penebusan adalah manusia lama. Dan setelah penebusan adalah manusia baru. Kita, gereja Tuhan, sebagai manusia baru di dalam Kristus, dipanggil untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini. Nah, saudara, sebagai jemaat manusia baru yang dipanggil untuk mewujud nyatakan keberadaan kita itu, kita berhadapan dengan tanggapan atau celaan dari orang-orang yang meyakini bahwa pembenaran hanya oleh melaksanakan Taurat. Mereka mengatakan seakan-akan Paulus itu menjadi orang yang meringankan semua hal, membuat aturan semaunya sendiri. Sehingga apa yang mereka pikirkan, seperti yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 8 misalnya, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Atau juga apa yang mereka katakan, seperti ditulis di dalam Roma 5 ayat 20 bagian B. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Sama dengan pasal 6 ayat 1 yang kita baca tadi, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, mereka membantah penjelasan Paulus bahwa dibenarkan karena penebusan. Disitulah Paulus menjawab. Sebagaimana dalam bacaan kita, Paulus menegaskan bahwa pembenaran oleh iman itu mempersekutukan hukuman Allah dan rahmat Allah. Ini sudah diungkapkan oleh Paulus pada pasal yang ketiga ayat 1-8. Kedua segi itu dinampakkan, dimeteraikan, dan dialami dalam pembaptisan. Nah, saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam Kristus orang yang dibaptis mati bagi hidup lama dan bangkit kembali bagi hidup baru bersama Kristus. Maka uraian tentang baptisan merupakan jawaban atas bantahan orang-orang Yudais
yang masih meyakini bahwa pembenaran hanya melalui melaksanakan Taurat. Tetapi ini juga menjadi satu panggilan bagi orang percaya. Baptisan adalah menjadi titik tolak upaya melawan dosa. Titik tolak untuk menempuh hidup baru bersama Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pembenaran oleh iman bukan perkara yang menyenangkan semata. Karena Rasul Paulus juga mengatakan pembenaran oleh iman menyangkut kematian kita. Maksudnya pembenaran oleh iman tidak terjadi tanpa kematian. Kematian karena dosa. Tanpa kematian tidak ada hidup baru. Dalam pasal ini Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa kita yang sudah dibaptis adalah orang-orang yang menerima hidup baru bersama Kristus. Mari ini menjadi kekuatan kita melangkah dalam menjalani segala sesuatu sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan bait 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih murnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa kita bersama. Nanti Bapak Ibu menaikkan doa secara pribadi. Tuhan, kami bersyukur Engkau tetap memelihara kami dengan firman-Mu. Biarlah firman ini meresap di hati kami, menguatkan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami dan pergumulan kami. Dengarkanlah kami. Bapa yang rahmani, kami percaya Engkau mendengar pergumulan kami, karena semua kami mohon di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, bersamalah dengan kita hari ini sampai selamanya. Amin.